Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-ghafuril wadud dzil karami wal jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il ma'kud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita hormati para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Fadilatul Ma'ali Kiai Haji Abdul Roji Marja Al-Mukarram, Dr. Kiai Haji Muhyiddin SHMH Al-Mukarram, Kiai Haji Ahmad Nasihin SKMA. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fajri Al-Mukarram Kiai Ahmad Suwandi MEI, Sekjen FS3G Ustadz Haji Ahmad Maulana, dan para guru-guru yang begitu banyak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini panjang umur, sehat walafiat. Dan yang sama kita hormati penceramah yang baru saja menyampaikan ilmunya, meskipun di tengah-tengah berhenti begitu aja, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fitrah Asyairi, mudah-mudahan biar sehat panjang umur. Jamaah sholat subuh gabungan FS3G cabang Jawa Tengah, dari minggu kemarin saya dengerin selawatnya lagunya Jawa mulu. Nih cabang Jawa apa udah berubah FS3G, bukan Bekasi lagi romannya ini. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya kata Allah, aku udah pengen banget, kalau bahasa kitanya begitu. Sesungguhnya sebenarnya gua udah pengen banget, kalau bahasa Betawinya begitu Pak. Pengen apa? Pengen menurunkan azab kepada orang-orang yang ada di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza nazartu ila ummari buyuti, apabila aku melihat ada orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah, rumah Allah itu artiannya maknanya adalah masjid. Kalau di situ ada orang yang memakmurkan masjid, mereka beriktikaf, mereka beribadah, melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah enggak jadi turunin azabnya buat kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masjid yang ada, musolah yang ada di kampung-kampung kita, makmurin. Jangan cuman kerjaannya pada ngebangun doang, memakmurinnya kagak. Sekarang itu masjid di mana-mana udah kayak jamur Pak, asal kehujanan udah banyak aja masjid di mana aja. Kadang-kadang orang cuman pada bisa bangunnya doang, tapi makmurinnya yang kagak pada bisa. Urusan ngebangun mah gampang, asal tanahnya ada, duitnya ada, jadi aja tuh masjid. Makanya di Betawi paling banyak masjid Pak, di Jakarta paling banyak bangunannya musola. Kenapa? Sebab orang Betawi, orang kita adatnya rada gede. Di masjid ini kagak dipakai jadi imam, di musola ini kagak dipakai jadi imam, dia bikin masjid sendiri. Tuh orang kita begitu lah, gua tanah punya, duit punya, gua bangun, kalau di sono nggak kepake.
Tuh orang kita begitu kadang-kadang Pak. Yang susah mak makmurinnya. Kalau urusan ngebangun mah gampang Pak. Emang makmur masjid cuman jemaahnya banyak doang? Enggak. Emang masjid makmur itu cuman bangunannya doang cakep? Enggak. Emang masjid disebut makmur itu acaranya padat? Enggak. Tapi yang disebut makmurnya masjid, bangunannya cakep, jamaahnya banyak, kegiatannya ada, orang-orang yang di sekitar masjid pun terpenuhi kemakmurannya Pak. Itu baru makmur masjid kita. Ini zaman sekarang kan yang diumumin cuma uang kas begede-gede doang. Masjid ini 100 juta, masjid ini 200 juta, musola ini 50 juta. Tapi di belakang masjid sampai ada yatim yang kelaparan. Di belakang masjid sampai ada orang yang kelibet utang. Yang utangnya itu sampai menyebabkan dirinya susah, sampai ada yang bunuh diri. Kagak makmur tuh masjid yang model begitu Pak. Cuman bangunannya mewah, bangunannya bagus, tapi kagak ada kemakmuran di dalamnya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan Allah, kalau udah ada masjid di kampung kita, makmurin tuh masjid-masjid yang ada. Bikin sholat berjamaah, iktikaf juga kita bikin, peringatan hari besar kita bikin. Jangan lupa lihat di sekitar tetangga kita, ada yang masih kekurangan apa enggak, ada yang masih membutuhkan apa enggak. Itu yang Allah perintahkan untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di kampung kita. Jadi pertama tuh Allah enggak jadi turunin azab kalau kita memakmurkan rumah-rumahnya, memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tuh. Ini masih ada 45 menit lagi Pak. Terus nih ya. Oh iya kuat saya 45 menit ceramah. Bang 45 menit. Cuman pertanyaannya nih, bayaran sesuai enggak nih Sekjen? Ya kalau tiba ya kalau sesuai 45 menit nih, sejam saya ceramah nih. Itu yang pertama tuh. Kalau kita makmurin masjid, Allah kagak jadi turunin azabnya buat kita. Yang kedua kata Allah dalam hadis qudsinya, wal mustahabina fi. Di situ di orang-orang yang ada di atas bumi, mereka saling sayang menyayangi. Mereka saling cinta mencintai. Enggak ada permusuhan di antara sesama, apalagi di antara kaum muslimin. Enggak ada pertikaian, enggak ada peperangan. Maka Nabi perintahin kita kalau mencintai sesuatu karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kalau kita mencintai sesuatu, cintai karena Allah. Kita membenci sesuatu, benci karena Allah. Ini kadang-kadang kita saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita begaul, kalau kita berteman, bukan karena Allah. Kadang kita berteman itu bukan apa adanya, tapi ada apanya. Kalau ada orang kaya di jemaah FS3G, bererot pada datang ke rumahnya, kelar aja orangnya udah bangkrut, udah miskin, kagak datang-datang lagi ke sono. Berarti berteman kita bukan apa adanya, tapi ada apanya. Makanya Nabi yang perintah, cintai sesuatu karena Allah, benci sesuatu juga karena Allah. Kalau kita mencintai sesuatu, cintailah dengan sekedarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Kenapa suruh mencintai sekedarnya? Karena satu saat Pak, kita pasti bisa jadi tuh bakal benci sama tuh orang. Makanya kagak boleh mencintai seseorang berlebihan, kagak boleh. Sesuatu saat kita bisa jadi benci sama tuh orang. Kayak dulu tuh tahun 2019, jemaah pada rame-rame, pada kampanye, jangan lupa pilih nomor sekian, nomor sekian. Sekarang mah jadi lawan kita dia. Kemarin-kemarin mah kan pada ngebela-belain kan. Tuh kagak boleh begitu, cinta kepada sesuatu, taklid buta namanya. Yang di atas mah udah pada adem, kita yang di bawah sama tetangga 3 tahun belum nanya. Apa urusannya Pak? Makanya mencintai sesuatu tuh sekedarnya aja kata Nabi. Karena satu saat kemungkinan kita ada ngebenci itu orang.
Dan kalau ngebenci seseorang, kalau kesel sama seseorang, kalau kesel sama sesuatu, sama sekedarnya aja. Kenapa? Karena satu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan itu orang. Maka itu Nabi yang ngomong, cinta kepada sesuatu karena Allah, benci kepada sesuatu karena Allah. Kalau kita saling sayang menyayangi, kalau kita saling cinta mencintai karena Allah, maka Allah enggak turunin azabnya buat kita, penghuni yang ada di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tuh yang kedua tuh, saling cinta mencinta, saling sayang menyayangi. Jangan mulu bekiak-kiak, jangan mulu pada berantem, jangan mulu pada beda pandangan. Ciban gara-gara calegnya pada beda sama tetangga kagak nanya, calegnya beda subuh kagak mau datang. Emang apa lu nggak datang FSI Gage? Calegnya dia mulu yang datang. Bukan jagoan gua itu, lah jagoan lu pada kemana kagak mau subuh. Itu begitu kita sekarang Pak, nih hati-hati, zaman panas, zaman politik. Kalau saya mah udah ngomong di mana aja, bodoh amat siapa kek yang mau jadi presiden, kagak ada urusannya sama saya. Mau si Badu, mau si Udin, mau si Ahmad, bodoh amat. Yang penting mah kita nih Pak, rakyat nih, makan gampang, ibadah tenang, negara aman, kemudian apalagi namanya kerjaan gampang. Segitu aja kita sama rakyat, udah cukup. Ya kan Pak ya? Bapak-bapak punya rezeki dikit pada kawin lagi. Lah itu segitu aja, cukup, kagak pakai banyak-banyak tuntutan rakyat. Yang penting negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Tuh, saya pesen nih sama jamaah FSI Gage, beda pilihan boleh, asal marahan mak jangan. Orang punya masing-masing pilihan pribadi, silahkan, tapi jangan sampai ada permusuhan, jangan ada sampai marah-marahan di antara kita. Insya itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, penyebab Allah tidak menurunkan azab kepada kita, orang-orang yang ada di atas muka buminya, wal mustaghfirina bil ashar. Ketika kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, di sepertiga malam orang-orang pada tidur, kita bangun, kita ambil wudhu, kita gelar sejadah, air mata kita tumpahkan untuk meminta ampunan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah dengan beristighfar supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Dengan sebab orang yang beristighfar, Allah nggak jadi turunin azabnya buat kita Pak. Allah firman dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bakal turunin azab kalau di situ masih ada yang beristighfar, masih ada yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini 3 amalan Pak, dikerjain semua sama orang-orang FS 3G. Tiap minggu makmurin masjid, dari masjid ke masjid yang lainnya. Semuanya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Habis selesai acara pada salam-salaman tuh. Itu kan yang tadinya marah-marahan gara-gara salaman jadi hilang keselnya di hati. Makanya salaman tuh. Nabi sabda, ada dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Nabi sabda, tasafahu yalhabil ghil an qulubikum. Ketika kita bermusafahah, ketika kita bersalaman, itu menghilangkan prasangka yang ada di dalam hati kita. Makanya orang kalau marah-marahan tuh bayannya biasanya salaman, maafin gua ya, sambil salaman, hilang tuh prasangka buruk yang ada di dalam hati. Makanya entar selesai acara pada salam-salaman, biar yang punya salah, yang punya khilaf, yang punya dosa dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang kita bukannya cuman kelar acara doang Pak, habis sholat juga salam-salaman tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman sebelah kanan, salaman sebelah kiri. Cuman kalau habis sholat saya bilangin jangan banyak-banyak, salamannya 2 aja, 2 ke kanan, 2 ke kiri. Ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, habis orang semasjid diputerin sama dia semua. Jangan, tuh ada adabnya juga. Biar kata salaman habis sholat, ada orang yang mau wirid, ada orang yang lagi mau baca zikir, ada orang yang lagi mau baca Quran. Jangan disamain semua, urusan kita beda-beda. Walaupun salaman bagus, cuman kudu tahu bagaimana nempatin caranya. Tuh, jadi
Dua udah kita lakuin tuh. Yang ketiga, kita semua kalau pagi saban minggu Pak beristighfar kepada Allah. Mulai dari jam 3 baca Quran. Sebelum nungguin subuh baca ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, kita baca. Setelah sholat qobliyah kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Tuh Bapak boleh buka kitabnya Abwabul Faraj namanya. Karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Orang yang baca sebelum subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, maka Allah akan bebaskan dia dari kefakiran di dunia, Pak. Makanya dibaca sama Kiai Abdul Roji 100 kali, Pak. Ini kadang-kadang kan kita kagak tahu-tahunya kita. Panjang amat, banyak amat bacanya sampai 100 kali. Kadang kita begitu, kagak tahu hikmahnya, kagak tahu faedahnya apa yang dibaca sama guru-guru kita. Makanya kalau kagak tahu ikutin aja udah. Kalau emang kelamaan jangan datang dari jam 3 tuh. Datangnya setengah 6 jadi kagak baca subhanallah. Iya setengah 6 datang begitu kan tinggal dengerin ceramah. Cuman hikmahnya, faedahnya begitu Pak. Sebelum asar, sesudah asar, ama sebelum subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, maka Allah hindarkan kita dari kefakiran dan Allah akan jamin kehidupan kita. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 3 ini udah dijalanin sama jamaah FS3G. Mudah-mudahan dengan kumpulan kita FS3G pada tiap minggu ke minggunya menyebabkan rahmat dan berkah Allah turun pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jam saya udah menunjukkan pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Karena subuhnya sekarang rada pagi, jadi FS3G kelarnya jam 6. Kalau subuhnya kemarin jam 5 kurang, setengah 7 baru kelar. Ya, jadi Bapak udah dari jam 3, saya lihat udah pada ngantuk-ngantuk, mukanya udah pada lemes. Ini tembok-tembok udah pada pucet mukanya. Jam 3 belum nyarap ongko, ya kan ya? Iya, emang niat pengen sarapan di sini. Saya tahu kalau hari Minggu kan emang ngirit-ngirit beli nasi uduk, jadi datangnya FS3G. Tahuan dari muka-mukanya ini kelihatan semua. Ya, jadi saya nggak lama-lama dah, saya sampai sini aja, maafin kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, apa yang kita hajat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kita yang sehat Allah pelihara kesehatan kita buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir biar istiqomah tiap minggu datang ke FS3G. Hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu aja yang saya sampaikan. Maafin kurang lebihnya. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.